Seberapa penting guru harus memiliki digital skill? Tentu saja kalau ditanya seberapa penting, maka sekali lagi itu yang paling penting, wajib dikuasai oleh seorang pendiri. Karena peserta didik dan guru di era digital menghadapi tantangan tersendiri, dituntut untuk memanfaatkan generasi digital yang telah ada dengan jaringan internet dan berbagai jenis teknologi sejak lahir. Berarti seorang pendidik saat ini mengajar ya, peserta didik yang lahir di era 2000-an. Artinya peserta didik yang lahir di era 60-an, 70-an banyak yang tidak kenal dengan banyak aplikasi, sementara putra-putrinya yang baru TK mungkin sudah luar biasa paham. Untuk itu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar sukses dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi, di era digital ini. Ada lima keterampilan yang harus dimiliki. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi keterampilan untuk membuat media pembelajaran yang menarik itu dituntut karena tidak hanya kalau selama ini ada guru mungkin yang gaptek hanya menyampaikan materi lewat WA, foto, dikirim share lewat WA, dikerjakan diajari oleh peserta didik. Untuk itu syarat yang pertama untuk sukses dalam dunia pendidikan era sekarang, seorang guru atau pendidik harus wajib menguasai cara membuat atau terampil membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang bisa digunakan yang pertama mungkin dengan video, kemudian video pembelajaran, kemudian ada sekarang namanya podcast, ada namanya animasi, dan apabila dia mengajar eksak bisa menggunakan media visual yang berbentuk diagram dan juga mapping. Jadi itu yang pertama, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah mampu membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian keterampilan yang kedua, terampil memanfaatkan media sosial dalam konteks ini, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktu luang di rumah untuk menjelajahi media sosial pribadi. Untuk mengimbangi karakter siswa yang sudah mengenal medsos sejak dini, guru tentu harus mampu beradaptasi dan harus terampil memanfaatkan semua media sosial yang ada sekarang. Media sosial yang sangat populer di kalangan pelajar, Instagram, ada TikTok, untuk yang digunakan oleh peserta didik, sehingga nantinya mampu mencari model-model bahan-bahan pembelajaran di media sosial tersebut. Ya. Selanjutnya ada keterampilan yang ketiga, seorang pendidik harus mampu terampil menggunakan search engine untuk mencari materi pembelajaran, misalnya dengan di Google ya, searching di Google apa saja materi yang terkait ya, mohon maaf di mapel Bapak Ibu pendidik bisa dicari mulai dari cara menyampaikan, kemudian semua yang berbentuk video pembelajaran pun rasanya sudah ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu guru atau pendidik harus mampu memanfaatkan search engine ini, artinya mampu mencari apa yang tidak diketahui. Yang guru atau pendidik harus mampu untuk yang ketiga ini menggunakan search engine. Kemudian yang keempat juga harus terampil menciptakan game based learning. Game based learning tadi sudah disampaikan oleh Pak Marjuan. Salah satunya supaya pembelajaran terlihat menarik, maka seorang guru atau pendidik harus mampu atau terampil membuat game-game misalnya seputar kuis ya. Kuis yang dari awal sudah dikasih dari awal, nantinya akan ada reward khusus untuk peserta didik. Itu tinggal inovasi dan keterampilan dari seorang guru untuk memperlancar kemampuan game based learning. Selanjutnya yang tidak kalah penting, keterampilan yang terakhir adalah berbahasa asing. Karena seperti kita ketahui, semua perangkat internet, aplikasi internet saat sekarang sebagian besar rasanya masih menggunakan bahasa asing, khusus bahasa Inggris.
Untuk itu seorang guru, seorang pendidik tidak boleh stuck hanya di bahasa Indonesia saja, maka harus mampu juga mempelajari terampil dalam menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, Permisi Bapak Hadi, ya, izin mengingatkan bahwa waktunya 5 menit lagi. ya sedikit lagi. Kemudian ada beberapa aplikasi dalam belajar digital, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, ya. Aplikasinya ada ya Google Classroom, kemudian ada Ruang Guru, ada Sekolahmu, ada Kuiper. Tapi ada beberapa yang berbayar, ada yang gratis. Untuk itu seorang peserta didik dan pendidik harus mampu jeli melihat apa dan bagaimana, atau yang mana yang pas untuk materi yang akan diajarkan. Apakah cukup dengan Google Classroom atau bisa saja dengan menggunakan aplikasi belajar digital yang berbayar. Selanjutnya yang terakhir, sumber belajar digital bisa didapat dari ilmu, kemudian dari video, animasi, ya, kemudian dari multimedia interaktif dan juga dari media presentasi. Dengan waktu yang sedikit, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi sedikit pencerahan, bisa membuat wawasan bagi Bapak Ibu guru dan juga peserta didik bahwa kecakapan digital adalah hal yang sangat mutlak dikuasai baik oleh guru, pendidik, dan juga peserta didik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Hadi atas pemaparannya yang luar biasa. Baik Bapak, tadi dari pemaparan yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang saya garis bawahi, bahwa kecakapan digital ini merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tidak hanya para pendidik saja nih, tapi peserta didik juga pasti merasakan tantangannya selama pandemi COVID-19 ini, yang sebelumnya tidak mungkin jarang menggunakan teknologi dalam proses belajar dan mengajarnya, dan dalam waktu yang singkat tiba-tiba